Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan memberikan resep cara pembesaran deoki agar umur 40 sampai 45 hari sudah bertelur. Dengan catatan satu, yang pertama, pakan jangan sampai ditakar. Yang kedua, untuk pembesaran deoki salah satunya pakan harus diroyal, dilos, jangan sampai ada takaran. Yang ketiga, vitamin, gunakan vitamin Neobro dan Vitajek atau ditambah dengan ekstrak lainnya seperti gula merah untuk menambah kelincahan pada deoki itu sendiri. Ketiga hal itu tidak boleh lepas sampai deoki mulai bertelur. Dan yang keempat, gunakan pakan pedaging jenis yang paling baik. Kalau saya sendiri menggunakan pakan Pokpan 611 polos, di mana pakan pedaging tersebut adalah pakan pedaging pilihan untuk usia 1-40 hari puyuh jenis lokal sudah mulai bertelur. Pada umumnya burung puyuh untuk usia 1 hari sampai 15 hari itu tidak bisa memakan pakan yang butirannya terlalu besar. Ada alternatif lain dengan cara yang pertama bisa kita tumbuk menggunakan alu, yang kedua bisa menggunakan air dengan cara kita tampung pakan tersebut di wadah tempat nampan atau yang lainnya, lalu kita siramkan air, lalu kita remas-remas menggunakan kedua tangan. Dengan begitu pakan akan ini sekitar 600 itu di usia 8 hari sudah saya jadikan 3 karena agar sama ukuran puyuh yang besar. Selanjutnya, selain tempat penerangan, saat usia 0 hari sampai 4 hari itu untuk deoki sendiri ketebalan bulunya masih sangat minim, sehingga suhu di dalam ruangan harus sangat panas supaya deoki tersebut tidak kedinginan. Penyebab deoki banyak kematian dikarenakan yang pertama, suhu kurang panas, tempat terlalu sempit sehingga umbel-umbelan. Yang paling berdampak negatif yaitu suhu. Ketika suhunya tidak terlalu panas dan dingin, burung tersebut akan berkerumunan sehingga yang bawah akan terinjak-injak. Untuk melihat suhu itu sudah cukup atau belum bisa dilihat dengan cara yang pertama, puyuh tersebut saat dalam ruangan itu menyebar ke seluruh area setempat. Nah, itu sudah cukup untuk penerangannya dan kehangatan. Tetapi ketika suhu tersebut terlalu panas, puyuh tersebut akan menghindari lampu. Contoh, puyuh tersebut akan berada di pojok-pojok atau di depan pintu. Jadi untuk penerangan dan suhu itu harus cukup, tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu kekurangan. Jadi harus cukup. Idealnya yang baik untuk kandang deoki umur 1 sampai 4 hari itu full triplek agar membantu untuk kehangatan. Dan area pintu cukup menggunakan kawat ram. Khususnya buat saya sendiri, ukuran kandang 170 cm, lebar sekitar 50 cm, itu full triplek, hanya kawat ram di area pintu saja. Nah, itu saya menggunakan 4 buah lampu 5 watt jumbo, itu alhamdulillah sudah cukup. Jadi pada hakikatnya puyuh itu ketika suhu panas sudah tercukupi, insya Allah minim untuk kematian. Kita kembali ke pakan. Untuk usia 1 sampai 30 hari, yang pertama, pakan jangan sampai dioplos, pakan harus dilos. Karena puyuh itu bukan tergantung dari usia, tetapi tergantung dari bobot. Ketika bobot sudah mencapai 125 gram,
atau 130 gram, itu puyuh sudah harus mulai belajar bertelur. Oleh karena itu, pakan harus dilos, jangan sampai ditakar. Ketika kita takar, otomatis puyuh tersebut akan kekurangan. Yang pertama, kekurangan nutrisi, kekurangan karbohidrat. Maka dari itu banyak pakan pedaging, bekatul, sama pakan jadi puyuh petelur. Nah, itu bertahap. Ketika sudah diberikan itu secara perlahan-lahan, insya Allah nanti puyuh akan kembali normal, makan seperti biasanya dengan ransum yang cukup, protein yang cukup, agar puyuh tersebut mampu cepat bertelur. Untuk vitamin sendiri itu biasanya bisa digunakan, yang pertama ekstimulan dari ayam petelur atau dari puyuh petelur. Yang kedua, probiotik. Probiotik ini juga sangat penting untuk menjaga ketahanan puyuh tersebut. Oke, saya rasa cukup. Itu salah satu resep yang saya berikan sore ini agar puyuh teman-teman tepat waktu bertelurnya dengan cara seperti tadi yang saya bahas. Oke, mari saya tunjukkan kandang baterai dan kandang DOKI pembesaran. Mari kita ke kandang. Nah, ini teman-teman contoh kandang baterai saya untuk populasi 550. Alhamdulillah untuk usia 3 bulan sudah mencapai 90% jenis puyuh lokal dengan takaran yang seperti saya bilang tadi. Ini kemarin di usia 45 hari sudah belajar bertelur, dan di usia 70 hari sudah mendapati 85% dan 90% di usia 85 hari. Ini kandang ini mampu mencukupi sekitar 1150. Nah, ini contoh kandang pembesaran DOKI seperti yang saya bahas tadi. Untuk kandang pembesaran umur 1-4 hari seperti ini full triplek, hanya streaming di depan pintu saja. Nah, ini sudah saya jadikan 3 agar puyuh tersebut tidak terlalu empit-empitan, sehingga untuk makan leluasa, pembesarannya juga normal. Sekian dan terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.